Kotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Aginki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menggelar apel logistik dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin 18 November 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Gorontalo menggelar apel logistik dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 bertempat di lapangan kantor Bupati Gorontalo Senin 18 November 2024. Apel tersebut dihadiri oleh penjabat Gubernur Rudi Salahuddin, PJ Bupati Garut Sila Botutihe, jajaran OPD lingkup Pemprov, Ketua KPU dan jajaran serta unsur Forkopimda. Saat memberikan sambutan, Rudi menekankan agar kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi wadah untuk menyatukan komitmen dan konsisten agar bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi Pilkada 2024 di Gorontalo. Ajak seluruh elemen untuk bersama-sama menyukseskan gelaran Pilkada serentak 2024, menjadikan sebagai pesta besar demokrasi yang dirayakan dengan kegembiraan dan semangat untuk menentukan lahirnya pemimpin baru dan terbaik bagi daerah Provinsi Gorontalo. Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Sofyan Rahmola yang didaulat menjadi pembina apel mengambil kesempatan tersebut untuk melaporkan kesiapan timnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Ia menyatakan seluruh personelnya sudah siap menyelenggarakan Pilkada 2024 ini. Sofyan juga membeberkan bahwa kesiapan tersebut dapat terlihat dari logistik Pilkada yang telah berada di gudang logistik Kabupaten Kota sejak 2 hari kemarin dan sudah siap untuk didistribusikan. Di akhir tidak lupa ia berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu agar dapat bertugas sesuai ketentuan yang ada dan harus komitmen dalam mengawal dan menciptakan pilkada berkualitas di Gorontalo. Peserta apel terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK seprovinsi Gorontalo dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS sekabupaten Gorontalo Utara. Apel tersebut dihadiri dengan pelepasan balon oleh PJ Gubernur Rudi Salahuddin yang didampingi PJ Bupati Gorontalo Utara, Ketua KPU Provinsi dan seluruh tamu undangan. Jabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Data dan Kelembagaan Sosial Berbasis Digital atau SIDAK Sosial pada Senin 18 November 2024. Peluncuran yang dirangkaikan dengan BIMTEK penguatan kapasitas LKS dan LKSAI digelar di Aula Rujak Gubernur. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Data dan Kelembagaan Sosial Berbasis Digital atau SIDAK Sosial pada Senin 18 November 2024. Peluncuran yang dirangkaikan dengan BIMTEK penguatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA tersebut dilangsungkan di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Aplikasi SIDAK Sosial merupakan inovasi yang lahir dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Kepala Dinsos Sagita Wartabone mengatakan dengan adanya terobosan ini, diharapkan pengolahan data dan pelayanan sosial yang ada di daerah dapat lebih cepat, efektif, efisien, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di tempat yang sama, PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyampaikan bahwa pengelolaan data sosial yang akurat dan terpercaya menjadi salah satu kunci dalam memberikan pelayanan sosial yang tepat sasaran. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa SIDAK Sosial menjadi sebuah terobosan penting yang harus ada agar dapat meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah. Yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap lembaga sosial sehingga kita bisa memastikan bahwa lembaga tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.
Pada kesempatan ini, PJ Gubernur Rudi Salahuddin juga menyerahkan instruksi gubernur tentang penerapan sistem informasi Data 2024 mengangkat tema berbasis digital di Provinsi Gorontalo. Program pembangunan Instruksi daerah. tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Tema tersebut Kabupaten bermakna Kota, bahwa Koordinator keberlanjutan PKSK, program pembangunan pimpinan adalah kunci LKS untuk atau mencapai LKSA, kemajuan dan dan kesejahteraan Koordinator masyarakat. PSM Provinsi Gorontalo. Jabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melaporkan langsung kesiapan pilkada serentak Provinsi Gorontalo ke Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat kunjungan kerjanya. Jabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melaporkan langsung kesiapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Provinsi Gorontalo ke Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo Kamis 14 November 2024. Menjadi pertama yang dilaporkan Rudi adalah terkait dana hibah pilkada melalui APBD Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Kota kepada KPU dan Bawaslu sudah terrealisasi 100%. Selanjutnya dana hibah untuk pengamanan pilkada kepada TNI Polri dari Pemprov juga sudah 100%. Tetapi untuk kabupaten kota, masih tersisa 2 kabupaten lainnya yaitu Bualemo dan Bonepolango, masih ada 50%, sisanya dialokasikan melalui APBDP yang akan dicairkan minggu ini. Untuk kerawanan kampanye di Provinsi Gorontalo dijelaskan Rudi, terdapat beberapa titik kerawanan yang sudah diantisipasi. Pertama adalah fanatisme pendukung pasangan calon, euforia para pendukung saat pelaksanaan kampanye, dan ketiga adu gagasan antar calon yang dapat menyebabkan saling serang atau black campaign. Rudi juga menambahkan indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Gorontalo berada pada kategori sedang dengan peringkat 12 dari 34 provinsi se-Indonesia. Hibah pengamanan pilkada dari APBD Provinsi Gorontalo untuk TNI Polri juga sudah direalisasikan 100%. Hibah pilkada dari APBD Kabupaten Kota kepada KPU dan Bawaslu telah terrealisasi 100%. Melalui laporan PJ Gubernur Rudi tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menilai situasi pilkada di Gorontalo saat ini landai dan terkendali. Sehingganya Kemendagri tidak akan memberikan catatan khusus terhadap dinamika politik Kamtibmas yang ada di Gorontalo. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi capaian rekam KTP elektronik Provinsi Gorontalo yang mencapai 99,27%. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi capaian rekam KTP elektronik di Provinsi Gorontalo yang sudah mencapai 99,27%. Pernyataan itu disampaikan Arya saat meninjau perekaman KTP elektronik di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo Kamis 14 November 2024. Hingga tanggal 14 November 2024 tercatat warga Gorontalo yang belum merekam KTP elektronik tinggal 6.619 jiwa atau 0,7% dari total 908.655 jiwa. Khusus bagi DP4 Pilkada Pemula atau siswa-siswi yang berusia 17 tahun berdasarkan Dapodik masih ada 3.168 jiwa atau baru 89,67% dari total 30.662 jiwa. Dikatakan Arya jemput bola dengan datang langsung ke sekolah dan tempat umum lainnya sangat efektif untuk meningkatkan persentase perekaman KTP elektronik. Mantan Wali Kota Bogor itu juga menilai capaian Gorontalo cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Ia berharap capaian yang tinggi secara kuantitas dibarengi dengan kualitasnya, khususnya kualitas pemahaman politik bagi generasi muda atau pemilih pemula yang sudah memiliki KTP elektronik. Ya, ini metode yang bagus karena efektif gitu ya, langsung fokus per SMA, bisa juga nanti di tempat-tempat umum, bisa juga nanti berkeliling di sekolah-sekolah yang lain kalau ada. Tapi kalau dari angka yang disampaikan tadi, angkanya bagus ya, sudah berapa tadi Pak? 18, ya
baik, tapi juga secara kualitatif. Ya, artinya anak-anak ini tahu kenapa harus mencoblos siapa, dan punya pemahaman yang baik tentang kandidat-kandidatnya semua. Jadi kita ingin kualitas dari pilkada serentak ini baik, bukan saja secara kuantitas, tapi betul-betul secara substansinya. Ya. Pada kesempatan yang sama, 2 siswi di Gorontalo merayakan hari ulang tahun ke-17 secara spesial. Tidak hanya diberikan kue ulang tahun, namun juga diberi KTP elektronik yang diserahkan langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiharto. Keduanya bahkan sempat berbincang-bincang dengan Bima Arya terkait dengan cita-citanya yang kompak menjadi dokter. Mendengar penjelasan keduanya, Bima Arya terkesan. Ia menilai Vanessa dan Deva punya cita-cita mulia seraya mendoakan cita-cita itu bisa terwujud. Inspektorat Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi pengawasan daerah yang dirangkaikan dengan pemutakhiran data tingkat lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2024. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Bertujuan untuk pemahaman bagi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya penataan kota, sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim bertempat di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo, Kamis 7 November 2024. Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo memuat rencana struktur ruang, pola ruang, serta kawasan strategis. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terkait program dan substansi antara kepentingan dalam arahan dan kebijakan pemanfaatan ruang di Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim dalam sambutannya mengatakan, Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah seperti menjadi acuan bagi Pemda, dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang, serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ia berharap adanya perda ini memudahkan investor maupun masyarakat pada umumnya dalam mengakses informasi terhadap rencana tata ruang. Kemudian memberikan kemudahan dalam proses perizinan berusaha, terutama yang terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. RW ini lumayan panjang. Tadi sudah dilihat sekilas info terkait proses penyusunan. Sehingga hari ini Bapak Ibu saya kira bukan curhat prosesnya lama, tetapi kita bersyukur hari ini Bapak Ibu ada momen kita untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RT/RW Provinsi Gorontalo. Perda Nomor 2 Tahun 2024 merupakan revisi dari Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang yang diperoleh pengesahannya setelah diproses selama 8 tahun atau sejak 2017. Berbeda dengan sebelumnya, Perda ini diintegrasikan juga dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.